Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muzaidatul Habibah, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar akuntansi, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Tasya Salsabila, yang kedua Ainus Sofia, dan yang ketiga Nakiatul Muna. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan materi untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan judul Cara melakukan pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari jurnal umum. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah suatu media pencatatan yang digunakan untuk mencatat secara sistematis dan kronologis, serta menganalisis transaksi secara debit dan kredit. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Fungsi dari jurnal yaitu dasar penentuan ke akun mana transaksi dicatat, berapa jumlah yang dicatat, dan di sisi mana transaksi yang akan dicatat. Pembuatan jurnal umum atau yang sering disebut sebagai penjurnalan bertujuan untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan sebuah transaksi dalam perusahaan. Yang kedua mengenai aturan pencatatan transaksi ke dalam akun. Yang pertama, kenaikan harta, beban, dan prive masuk ke dalam debit. Kedua, penurunan harta, beban, dan prive masuk ke dalam kredit. Ketiga, penurunan utang, pendapatan, dan modal masuk ke dalam debit. Dan yang keempat, kenaikan utang, pendapatan, dan modal masuk ke dalam kredit. Selanjutnya mengenai jenis-jenis akun. Yang pertama, aset, harta atau aktiva. Jika aset bertambah, akan dicatat pada posisi debit, dan jika aset berkurang, akan dicatat pada posisi kredit. Yang kedua, utang atau kewajiban. Jika utang berkurang, akan dicatat pada posisi debit, dan jika utang bertambah, akan dicatat pada posisi kredit. Yang ketiga, modal. Jika modal berkurang, akan dicatat pada posisi debit, dan jika modal bertambah, akan dicatat pada posisi kredit. Yang keempat, pendapatan. Jika pendapatan berkurang, akan dicatat pada posisi debit, dan jika pendapatan bertambah, akan dicatat pada posisi kredit. Dan yang kelima, beban. Jika beban bertambah, akan dicatat pada posisi debit, dan jika beban berkurang, akan dicatat pada posisi kredit. Selanjutnya, tahapan pembuatan jurnal umum yang akan disampaikan oleh Saudari Nakiatul Muna. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Nakiatul Muna, NIM akhir 74, akan menjelaskan mengenai tahapan membuat jurnal umum. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Jadi sebelum membuat jurnal umum, pastikan kita paham persamaan akuntansi. Pemahaman ini sangat penting agar kita tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal. Akun mana yang harus digunakan sehingga posisi debit kreditnya benar. Misal harta atau aktiva bertambah, maka posisi saldo normalnya adalah debit. Apabila utang atau kewajiban bertambah, maka saldo normalnya ada pada kredit. Selanjutnya, jika modal bertambah, maka posisi saldo normalnya ada di kredit. Dan apabila pendapatan bertambah, maka posisi saldo normalnya ada di kredit.
Dan apabila beban bertambah, maka posisi saldo normalnya ada di debit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus yang kedua, tahapan membuat jurnal umum yang kedua yaitu kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Yang mengenai harta atau kewajiban, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam satu transaksi tersebut, minimal ada 2 akun yang pasti berpengaruh. Tahapan yang ketiga yaitu pencatatan jurnal umum. Selanjutnya, kita bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan, debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Jadi apabila memasukkannya itu jumlahnya atau nominalnya itu harus sama. Oke, selanjutnya saya Ainus Sofia akan menjelaskan mengenai contoh soal dari jurnal umum. Ini adalah salah satu contoh dari jurnal umum. Soal yang pertama yaitu tanggal 5 Januari 2020, Pak Imam menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Abadi Makmur. Sebelum ke tabel jurnal umum, kita harus mengingat kembali tabel mengenai jenis-jenis akun. Jenis-jenis akun terdapat harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Apabila harta bertambah, maka berada di debit, dan apabila berkurang, maka berada di kredit. Apabila utang bertambah, maka di kredit, dan apabila berkurang, pada sisi debit. Apabila modal bertambah, maka berada pada sisi kredit, dan apabila berkurang, maka berada di sisi debit. Apabila pendapatan bertambah, maka berada pada sisi kredit, dan apabila pendapatan berkurang, maka berada di sisi debit. Apabila beban bertambah, maka berada di sisi debit, dan apabila beban berkurang, berada pada sisi kredit. Selanjutnya kita membuat tabel mengenai jurnal umum. Pada tabel ini, PT Makmur Abadi Jurnal Umum periode 31 Januari 2020. Pada tabel ini juga terdapat beberapa kolom, yaitu kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit, dan kolom kredit. Pada contoh nomor 1, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta yang berada pada sisi debit, dan modal Pak Jaya modal Pak Imam bertambah 500 juta pada sisi kredit. Soal yang kedua, tanggal 11 Januari 2020 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Dari soal tersebut, maka perusahaan memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta yang berada di sisi debit,
dan harta perusahaan berupa kas berkurang sebesar 20 juta yang berada pada sisi kredit. Soal yang ketiga, tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Dari soal tersebut, aset perusahaan berupa peralatan bertambah sebesar 10 juta yang berada pada sisi debit dan perlengkapan bertambah 5 juta pada sisi debit. Tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta yang ditulis pada sisi kredit. Soal yang keempat, tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Dari soal tersebut, aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta yang berada pada sisi debit dan pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta. Soal yang kelima, tanggal 25 Januari 2020 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Analisis dari soal tersebut, maka beban gaji bertambah sebesar 25 juta pada sisi debit dan aset perusahaan berupa kas berkurang 25 juta pada sisi kredit.